Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan membahas tentang premis. Premis adalah gagasan utama atau ide sebuah cerita. Jadi, jangan samakan premis itu dengan sinopsis. Bukan ya. Premis juga bukan pendahuluan, pengantar, bukan. Jadi, itu biasanya premis itu isinya singkat. Bisa 1 kalimat, 2 kalimat, atau 3 kalimat. Nggak lebih dari itu. Nah, makin singkat si premis itu berarti cukup kuat premisnya. Karena kalau semakin butuh penjelasan, butuh kalimat kedua, butuh kalimat ketiga, artinya makin lemah, makin lemah, makin lemah. Jadi saya selalu menyarankan teman-teman berusaha untuk membuat premis dalam 1 kalimat. Kalimat yang nendang, ya, kalimat yang bikin penasaran, yang bisa menjelaskan kira-kira ceritanya nanti mau kemana. Ini seperti halnya ketika kita ditanya seseorang tentang sebuah buku. Misalnya, Dilan itu bukunya cerita tentang apa sih? Nah, tentu akan panjang ya ceritanya. Dan kita cukup menceritakan premisnya aja. Mungkin orang itu akan langsung tertarik. Misalnya, saya akan tuliskan atau ceritakan premisnya seperti ini. Dilan itu cerita tentang siswi pindahan yang cantik banget dan dia jatuh cinta sama cowok romantis tapi anak geng motor atau ketua geng motor. Nah, dari situ kan udah tersirat sebenarnya. Oh, ini cerita genrenya romance ya tuh ya. Kedua, di sini karakternya menarik nih. Cewek pindahan cantik, lalu ada tokoh protagonis lainnya yakni cowok romantis tapi dia ketua geng motor, panglima tempur. Kebayang nggak sih? Satu sisi dia romantis, lembut, tapi sisi lainnya dia garang gitu ya. Pasti menarik ya. Nah, dari situ aja udah kelihatan menarik. Terus, objektifnya apa? Nah, di premis itu harus ada objektif. Artinya sasaran, tujuan dari protagonis si tokoh itu apa? Ya udah jelas, dia jatuh cinta artinya dia ingin menjalin dan menjaga hubungan cintanya. Itu aja sih objektifnya. Seperti kisah-kisah percintaan pada umumnya. Dan konfliknya, jelas kita akan melihat di sini ada konflik, di sini dia sebagai ketua geng motor. Cukup kan? Ya, sebenarnya apa sih manfaat premis ini? Terus gimana sih caranya membuat premis? Sebelum saya bahas, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Ya, terima kasih juga yang udah subscribe. Yang belum, silahkan subscribe, like juga, komen juga, share juga. Dan jangan pernah di skip iklannya ya. Penting banget tuh buat saya. Oke, sekarang kita langsung aja ke manfaat premis. Jadi premis itu adalah awal dari sebuah cerita. Ya, biasanya awal itu ide, tapi ide itu kan sifatnya abstrak ya. Nah, kalau ada ide untuk membuatnya itu bukan abstrak ya, solid, itu harus kita tuliskan dalam bentuk premis ya, dalam bentuk kalimat. Jadi kalau ide-ide yang abstrak itu kita tangkap-tangkepin tuh ya. Gimana sih caranya menangkap ide itu? Yang pertama ya kita harus mencari temanya ya. Satu, temanya kita tuh lagi mau bikin tema apa? Tentang cinta segitiga, tentang cinta lama bersemi kembali, tentang kebenaran melawan kejahatan, tentang perubahan, tentang kekuatan, tentang perjuangan, tentang wah pokoknya banyak ya. Nah itu kalian tentukan ya. Sebelum kalian lebih jauh menggali, kalian harus pikirkan kira-kira tema yang akan saya tulis ini tentang apa? Tentang keluarga yang berusaha untuk tetap bertahan dengan terpaan segala macam masalah saat pandemi misalnya. Ya itu juga bisa. Atau tentang bagaimana cinta jarak jauh di saat pandemi. Ya, salah temanya kalian tentukan. Kalian langsung ke tahap kedua. Tahap kedua adalah explore lagi si tema tadi ya. Explore-nya gimana sih caranya? Cara mengeksplorasi sebuah tema jadi ide yang lebih luas adalah dengan memakai bagaimana jika ya. Bagaimana jika si A atau seorang seorang dokter hewan jatuh cinta dengan seorang katakanlah vegetarian yang bertentangan ya. Cinta mereka mungkin bersatu atau enggak ya. Bagaimana jika ya, kata-kata bagaimana jika itu silahkan dieksplor ya. Bagaimana jika saat pandemi ini berlangsung selama 4 tahun dan cinta ini nggak bisa ketemu-temu lagi. Ya. Dengan kunci bagaimana jika, nanti kalian bisa menemukan alur yang bagus, konflik yang mantap, yang nendang ya. Dan kita langsung ke tahap nomor 3. Di tahap nomor 3 adalah kalian atur sebuah karakter yang kuat.
Jadi jangan bikin karakter siswi SMA gitu. Jangan bikin seorang karyawan swasta, seorang misalnya mahasiswi jomblo, tapi harus lebih kuat lagi. Misalnya seorang mahasiswi penyintas cancer yang sudah divonis 2 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi akan lewat gitu ya. Nah itu bisa aja. Atau katakanlah seorang CEO muda yang disleksia. Coba buat itu menjadi 2 atau 3 kata ya, si protagonisnya, si karakternya itu. Misalnya CEO muda disleksia. Lucu nih, gimana ya seorang CEO tapi disleksia. Nanti kita pikirkan, dia jatuh cinta dengan guru bahasa Inggrisnya atau guru apanya, atau dia jatuh cinta sama sekretarisnya, atau apalah cerita lain-lainnya yang bisa kita kembangkan dengan konsep yang tadi, yang nomor 2 ya, bagaimana jika. Oke, dan disesuaikan lagi dengan tema yang nomor 1. Misalnya, saya mau temanya keluarga. Berarti ini CEO muda disleksia yang bingung mencari surat-surat peninggalan keluarganya, karena di sana ada misalnya warisan, silsilah keluarga, ya banyak hal yang bisa kita explore di karakter ini. Dan karakter ini juga harus punya tujuan yang jelas sehubungan dengan nomor 2 sehubungan dengan nomor 1 temanya, dan nomor 2 tadi bagaimana jika. Jadi objektif atau tujuan si karakter ini harus jelas, sehingga nanti si karakter ini di awal dan di akhir itu berbeda. Ada terjadi transformasi, ada terjadi perubahan. Misalnya dalam hal cinta, tadinya dia misalnya lemah, rapuh, tapi nanti di ujungnya akhirnya dia lebih mature ya. Pikirkanlah di karakter yang 3. Setelah itu disusun ya, langkah nomor 4. Disusunlah ide-ide yang gentayangan tadi, yang dalam proses mencari ide itu ke dalam sebuah kalimat. Ya panjang nggak apa-apa, tapi kalau bisa 1 kalimat dan cukup menjelaskan ide dari nomor 1, 2, dan 3 tadi ya. Jadi misalnya seorang CEO disleksia mencari keluarga kandungnya, tapi karena dia disleksia, dia susah untuk membaca, untuk menulis hal-hal yang dulu pernah dia baca dan dia tulis ya. Jadi dulunya dia memang bingung tulisannya apa, dia nggak ngerti, tapi dia mencoba keras untuk memecahkan misteri disleksianya itu sehingga berhasil menemukan keluarganya. Ya, jika sudah ada kalimat-kalimat yang bisa kita susun, coba diringkas menjadi 1 kalimat ya. CEO muda disleksia mencari jejak keluarganya yang hilang. Karena misalnya apa gitu, atau mencari jejak keluarganya yang hilang udah jelas ya. Dia tujuannya adalah mencari jejak. Sasarannya adalah keluarganya, dan yang hilang, konfliknya adalah keluarganya hilang dan dia disleksia. Ini udah ada konflik, udah ada tujuan. Dan ada latar belakang, misalnya dia seorang CEO tapi dia kok nggak bisa baca atau tulis ya, tapi dia bisa jadi CEO. Ini udah background cerita yang sangat menarik itu ya. Jadi kalau kalian bikin atau mencari ide, lalu kemudian ketika dirumuskan menjadi sebuah premis, ternyata premisnya aja biasa-biasa aja, itu patut dipertanyakan. Nanti gimana cara ngembangin idenya? Misalnya dari karakternya aja terlalu biasa, terlalu ordinary people gitu, yang kita sendiri nggak bisa mencari kelebihan dari si karakternya itu. Kemudian tujuannya sendiri, objektif dari si tokohnya ini, si karakter protagonisnya ini sendiri, kita nggak bisa nentuin dari awal. Gimana nanti kita ngetiknya? Gimana nanti? Ada yang bilang, nanti gimana nanti aja. Jangan ya, kita harus persiapkan supaya nanti saat kita eksekusi ide kita atau kita mulai nulis itu nggak kemana-mana, nggak ngaco, bahkan akhirnya stuck ya. Jadi udah jelas, nanti endingnya akan begini ya. Itu ada di premis biasanya ya. Oke, itu dia manfaat dan cara-caranya sebuah premis bagi kita untuk memulai sebuah tulisan ya, sebuah novel lah tepatnya. Nah, jadi di dalam sebuah premis itu ada unsur yang namanya karakter, biasanya protagonis, kemudian ada unsur yang namanya objektif atau tujuan, atau dia mau kemana sih karakter ini, terus motifnya apa ya, terus dia juga membocorkan sedikit ya, si premis ini membocorkan sedikit masalahnya nanti apa kira-kira, misalnya di sini ya karena disleksia, atau di tujuannya karena apa gitu ya. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa premis yang dibuat oleh peserta kelas ajaib online, kelas menulis novel batch 2 ya. Nanti kita sama-sama bahas dan kita sama-sama lihat ya, seperti apa karya-karya mereka. Dan menurut kalian gimana? Mana yang terbaik, mana yang kurang, mana yang kalian suka, mana yang pokoknya kalian bisa komentar sebebas-bebasnya. Oke, check it out. Oke, ini premis nomor 1 dari Lita. Karakternya oke, jarang ditulis ya, mahasiswa kedokteran hewan, lagi koas. Cuman ini objektifnya, terus sasarannya ya, sahabatnya ini apa gitu ya, kayaknya kurang menantang juga nih.
Oke, mudah-mudahan nanti bisa diperjelas ya. Oke, kita ke nomor 2. Di nomor 2 ada premis dari Ichen. Ya, kalau menurut saya protagonisnya siswi SMA doang gitu ya. Ini belum unik, belum bikin penasaran. Gimana penjelasan lainnya, misalnya dia indigo kah atau punya kemampuan apa gitu ya, sehingga dia bisa melihat pemuda di dalam mimpi terus-terusan ya. Terus pemudanya itu keunikannya apa? Mungkin harus dijelaskan di premisnya supaya ada terkesan konfliknya, kira-kira nanti gimana, objektifnya gimana, kayak gitu ya. Oke, makasih. Ya, di ketiga ada Tia. Ini karakternya, protagonisnya juga keunikannya apa ya? Raya ini gimana gitu ya? Pembenci, pendendam, atau gimana gitu ya? Wanita pendendam, atau kayak gimana gitu ya? Terus yang terakhir ini tentang lelaki kaya yang ia benci juga agak stereotype, agak terlalu banyak juga, kecuali misalnya lelakinya itu apa ya, lumpuh mungkin, atau ada hal lain yang bisa membuat cerita ini nanti lebih menarik untuk dikembangkan ya premisnya, jadi bisa menjadi cerita yang lebih menarik nantinya, maksudnya gitu ya. Berikutnya ada premis yang lumayan panjang, sebenarnya singkatnya adalah geologis muda yang dipaksa menikah dengan seorang keluarga sampai diintimidasi gitu ya. Nah, masalahnya si karakternya ini, geologis mudanya kenapa sampai dipaksa gitu ya menikah, itu harus ada penjelasan dikit lah, apa kelebihannya, keunikannya, dia tampan kah atau gimana, atau dia punya tanda jimat keberuntungan untuk orang Kalimantan gitu ya. Terus si putrinya juga, kenapa putrinya itu sampai dia merasa terancam kalau dinikahkan oleh putrinya, itu ya harus jelas ya, karakter si putrinya ini gimana sih sebenarnya. Oke, nanti dipertajam premisnya biar nanti gampang lagi buat ngembangin ceritanya. Kita langsung ke nomor 5, premis dari Krismanto. Ya, kalau baca di sini, karakter protagonisnya mungkin terlalu umum. Coba definisikan dalam 3 kata lah protagonis yang cukup unik. Misalnya, bocah laki-laki yang indigo, bocah lelaki yang punya sindrom apa, Tourette atau apa, sehingga orang tuanya ya mengalami penolakan gitulah. Ya, lebih unik kayaknya. Nah, itu aja sih catatannya. Jadi, tolong karakternya dibuat spesifik mungkin dan unik ya. Kita langsung ke nomor 6, ada Yasmin Hanan atau Mira ya. Menurut saya ini ya plotnya atau kemungkinan alur dengan objektif seperti ini dan konflik seperti ini menarik ya. Mungkin yang catatan dari saya itu tentang pengacaranya ini pengacara muda yang bagaimana ya cari hal unik dan rumuskan dalam 3 kata si karakter protagonisnya. Oke. Ya, kalau yang nomor 7 dari Penny Sayekti, menurut saya agak kebingungan ya premisnya. Mungkin kalau disederhanakan bisa seorang gadis yang bermimpi menjadi seorang penyair sampai juga menginginkan menemukan pria idamannya. Nah, masalahnya pria idamannya itu yang model gimana mungkin bisa disiratkan gitu ya. Itu aja sih inti premisnya ya. Walaupun menurut saya karakter wanita penyairnya ini bisa diperkuat. Misalnya dia wanita penyair yang bagaimana, yang ada hal-hal lain yang unik pada dirinya yang bisa ditonjolkan. Itu. Kita ke nomor 8. Di nomor 8 ada Mbak Ara atau Zahratul Wahdati. Ini genrenya fantasi ya, tentang Lilam penari kecil yang diamputasi kakinya mungkin ya. Ya, ini karakternya menarik menurut saya. Terus pergi ke negeri bakat untuk menemukan bakatnya yang lain. Ini juga menarik. Hanya saran saya nanti fantasinya itu tolong digabung dengan fantasi lokal. Jangan yang ke barat-baratan, jangan kayak Alice Wonderland, kayak gitu-gitu ya. Gabungkan dengan kayak dunia wayang, atau Panji, atau dongeng-dongeng lokal gitu ya. Akan jadi menarik, apalagi settingnya misalnya memang bisa di Indonesia aja sekalian ya. Apalagi kalau
dia itu penarinya tarian tradisional Indonesia, pasti akan lebih menarik. Oke, kita langsung ke nomor 9, ada Mas Toto. Ya, kalau menurut saya, ya, ini karakternya nggak terlalu unik ya, mungkin seorang karyawan bank swasta, apa bedanya dengan karyawan lainnya mungkin ya. Jadi dia harus kita kasih, apa ya, misalnya dia seorang karyawan yang jago matematika, karyawan yang apa gitu ya, jadi ada hubungannya atau relate dengan pekerjaannya. Oke, terus cerita soal pernikahan beda agama, ras, kayak gitu sebaiknya lebih unik ya, jangan sampai kayak yang udah-udah gitu. Mendingan fokus di satu aja, misalnya etniknya aja atau agamanya aja, tapi agama juga udah terlalu sering ya. Coba mungkin etniknya sama tapi beda aliran gitu. Oke, dicari-cari lagi aja hal-hal yang lebih unik di bagian konfliknya mungkin ya, karena cinta karena perbedaan itu termasuk banyak ya ceritanya. Jadi kita harus bikin sesuatu yang baru dan unik biar menarik perhatian pembaca. Langsung ke nomor 10, ada Mami, ada Mbak Nini ya. Hidup Rasika, anak bangsawan. Nah, karakternya protagonisnya lumayan seru nih, anak bangsawan. Bangsawan kaya ya tentu aja. Dan datang kembarannya merebut harta tahta dan cinta. Oke, ini tinggal dikembangkan aja ya. Dan jangan lupa ada unsur-unsur misalnya protagonis yang direbutinnya itu harus gimana gitu ya, harus berbeda lah, jangan yang biasa-biasa aja. Menurut saya agak menarik karena di era modern ini masih ada bangsawan-bangsawan rebutan tahta gitu ya. Biasanya bisnismen kan ya. Oke lanjut, Mami. Ya ini masalahnya di karakter juga ya, nomor 11, Mbak Dewi. Seorang perempuan mendingan disebut aja misalnya penyanyi dangdut kelas kampung atau primadona kampung atau apa gitu ya, atau dia apa gitu profesinya sehingga dia bisa apa melahirkan gitu dan kehilangan jejak ya. Oke, itu aja ditegaskin si karakter protagonisnya. Kalau tengah-tengahnya sih objektifnya, tujuannya jelas ya, dan menurut saya ini bisa dikembangkan kok dan bisa jadi menarik. Oke, berikutnya nomor 12 ada Day, tentang jingga yang jatuh cinta pada buruh misterius perkebunan sang ayah. Oke, jingganya ini gimana keunikannya atau karakternya kayak gimana ya? Rumuskan mungkin ya, apakah jingga ini polwan yang disersi gitu atau apa gitu ya, mahasiswi yang sedang apa gitu ya. Oke, di situ aja sih masalahnya ya. Kesananya kayaknya akan menarik. Ya, nomor 13 ada Navi. Ya, kalau kasus ini sama aja ya. Si karakter protagonisnya anak laki-laki yang gimana sih sampai dia dirundung gitu ya. Apakah dia kupingnya besar atau apa gitu ya. Mungkin lebih dijelaskan gitu. Oke, itu aja. Lanjut ke nomor 14, ada Mbak Indah. Ya, protagonisnya sama nih, bingung, perempuan 23 tahun yang fobia cinta. Nah, perempuannya ini menurut saya jelasin, dia ini apa, luntang-lantung, atau blogger, atau penulis, penyanyi, pedangdut, sampai fobia cinta. Jadi ada gambaran nih kalau ditulis gitu. Terpesona dengan pria flamboyan, apa salahnya gitu ya. Justru kalau terpesona doang ya, kecuali dia ternyata terobsesi, malah tadinya fobia jadi terobsesi. Nah itu akan jadi cerita yang menarik ya. Dan kenapa harus pria flamboyan itu juga harus lebih detail mungkin ya. Dia seorang profesinya apa, yang biasanya flamboyan apa ya, humas mungkin ya, pekerja hotel atau banker atau hotelier, mungkin itu disebutin aja ya biar nanti semakin jelas di awal, di premis akan semakin menuntun kita ke arah yang benar saat mengeksekusinya menjadi sebuah novel.
Ya, lanjut ke nomor 15 ada Mbak Dwi Prasetyanti, gadis yang dibesarkan. Nah, gadisnya ini gadis yang model gimana gitu ya. Mungkin profesinya atau dia punya keunikan lain ya. Dibesarkan besarkan oleh ibu yang punya schizophrenia, mencari cinta sejatinya. Mungkin dijelaskan juga kira-kira idamannya kayak apa ya. Biar agak kebayang lah dikit si gadisnya. Terutama karakter ini kayaknya teman-teman belum terlalu dikuatkan gitu, harus dikuatkan karena kunci cerita itu ya ada di karakter salah satunya. Ya ini 16, Oli, ini kayaknya tadi ada yang mirip-mirip ya ceritanya. Bener nggak sih? Jadi tentang wanita yang pernah dicampakkan, kemudian dia berharap bisa menjalani hidup yang lebih bahagia dengan pria idamannya. Well, menurut saya ini ceritanya ya kalau nggak karakternya nggak kuat ya dibuat gimana gitu akan terasa biasa aja. Coba dieksplor lagi aja karakternya, mungkin berhubungan dengan hal-hal yang psikologis, kejiwaan gitu ya, disisipkan di kisah-kisah macam ini. Atau mungkin juga ada hal lain lah, misalnya tentang penyakit-penyakit tertentu. Ya, ya itu aja catatan untuk 16 peserta kelas ajaib online pelatihan novel ya. Catatan yang paling penting sebenarnya teman-teman belum fokus sama pengembangan karakter. Terus bagian tengahnya, bagaimana jikanya itu belum dieksplor benar-benar. Kalau bisa berulang kali cari bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu. Oke, semuanya makasih banyak. Guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga juga berguna, dan ada hal-hal baru yang bisa kalian dapatkan di video di channel Benny Info. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga. Dan ya, terima kasih banyak-banyak. Stay tune di channel Benny Info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.